Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andini Zulfanisha. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya membuat suatu program untuk menentukan bilangan prima setelah nilai dari A dengan menggunakan bahasa C++. Yang pertama itu kita buka aplikasinya terlebih dahulu. Itu bisa dengan menggunakan kode blocks atau GDB Online Compiler. Setelah itu kita em, buat file terbaru dengan menggunakan bahasa C++. Yang pertama itu kita menggunakan header include IOStream. Ini header dalam C++ itu berarti kita menggunakan sintaks-sintaknya yaitu cout dan cin. Nah, kemudian yang kedua itu menggunakan using namespace std ini untuk mendeklarasikan bahwasanya semua fungsi itu akan digunakan. Kemudian setelah itu in main, ini merupakan fungsi utama dalam bahasa C++, fungsi program utama. Nah, setelah itu kita masuk di sini yaitu integer, di mana IJK ini merupakan em, tipe data integer, kemudian 0 ABN ini juga integer, kemudian untuk yang booleannya ini bilangan prima. Bertipe bertipe boolean. Nah, kemudian di sini kita outkan yaitu masukkan nilai A, kemudian in nilai A. Setelah itu kita outkan kembali, masukkan nilai B, kemudian simpan ke B. Setelah itu out lagi, masukkan nilai N, dan simpan ke N. Nah, setelah itu kita menyatakan perulangan dengan menggunakan for. Di sini mm, kita mengasumsikan bahwasanya em, I itu sebagai bilangan prima. Jika K kurang dari N, maka sama dengan I kurang dari sama dengan B, kemudian I plus plus. Nah, bilangan kurang dari 2, jika bilangan I kurang dari 2 itu berarti prima, itu false. Nah, setelah itu juga kita buat perulangan lagi, J sama dengan 2, di mana J kurang dari saat I, J plus plus. Itu berarti kondisinya jika I itu hasil pembagian dari J itu sama dengan 0. Kemudian prima itunya sama dengan false. Nah, setelah itu jangan lupa menggunakan kurung kurawal sebagai mengunci kondisi. Nah, setelah itu kondisi lagi, apabila semuanya ini prima, maka si outnya akan I, kemudian spasi. Nah, ini untuk N plus plus. Kemudian si outnya ini ENDR. Nah, setelah ini coba kita run. Misalkan kita masukkan nilai 5, kemudian 7 dan nah, maka bilangan primanya ini setelah angka A, berarti setelah angka 5 itu bilangan primanya itu ada 5 sama sama 7. Untuk yang berikutnya, untuk yang flowchartnya, ini nomor satu itu yang pertama bentuk oval itu menandakan start dan juga end. Kemudian em, arus ke bawah ini tanda panah, itu menunjukkan bahwa ini saling berkaitan. Nah, kemudian yang kedua ini simbolnya yaitu bentuk jajar genjang ini menyimbolkan untuk si out dan si in. Nah, kemudian ini segi 6 ini menyimbolkan for. Ini I sama dengan A, to B, dan K kurang dari N. Nah,
Jika prima itu berarti benar. Jika prima itu berarti true. Nah, setelah itu ini berbentuk persegi panjang, ini atau persegi itu menandakan proses dari program tersebut. Nah, kemudian ini jejer genjang, eh ini belah ketupat. Belah ketupat em, ini menandakan kondisi. Kondisi jika I kurang dari 2, jika true maka dia itu eh jika benar prima, jika salah maka false. Nah, kemudian setelah ini dia tetap ke bawah. Ini em, perulangan lagi for jika J kurang dari I sampai kedua itu jika dia salah maka ia akan em, ia akan melakukan perulangan I plus plus. Nah, kemudian kembali lagi di sini, jika false, dia langsung akan mengakhiri suatu program tersebut. Kemudian jika true, dia akan melanjutkan ke kondisi yaitu I mod J sama dengan 0. Nah, jika benar itu maka prima. Jika salah, maka dia akan kembali lagi di sini di mana if prima jika benar itu I kemudian dia mencetak spasi. Nah, kemudian n plus plus n min min. Nah, kalau false dia langsung ke J plus plus kemudian melakukan perulangan lagi jika J kurang dari I kemudian to 2 itu jika false lagi dia masuk ke I plus plus kemudian em, masuk ke for ini, perulangan ini. Nah, jika false lagi, dia langsung mengakhiri suatu program. Akhir suatu program itu ditandakan dengan oval juga, seperti kayak start. Kemudian ini programnya, ini pseudocode. Pseudocode ini algoritmanya itu menggunakan bahasa yang mirip dengan bahasa pemrograman, tetapi dia itu lebih sederhana dan tidak terikat pada sintaks-sintaksnya. Ini kita mulai, kemudian masukkan tipe data integer, kemudian tipe data boolean untuk write dan read. Nah, ini hampir sama. Nah, setelah itu untuk algoritma deskriptifnya ini menjelaskan tentang langkah-langkah penyelesaian masalah dengan bentuk narasi atau poin-poin dengan bahasa manusia yang lebih natural agar mudah dipahami. Nah, ini terdapat chat. Yang pertama itu mulai, kemudian inputkan nilai A, B, dan N, kemudian sampai ke selesai. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Masih banyak kekurangan dalam saya menjelaskan karena saya juga masih dalam tahap belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.